dari Metro. Begini Pak Ustadz, di dalam tubuh kita adalah terdapat ruh, jiwa, dan nyawa. Ketiga macam itu di manakah tempatnya dan apa fungsi dan tugasnya? Yang kedua, apabila kita meninggal, siapakah yang bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia ini? Ruh, jiwa, atau nyawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi. Sebentar, Pak Suladi sebentar. Ini ada pertanyaan juga dari saya. Kenapa menanyakan hal itu, Pak? Udah nggak betah di dunia? Oh, ingin tahu. Oh, kira udah nggak betah di dunia ya nanya. Gimana Bu ya? Baik, Pak Ustadz Suladi ini boleh kembali ya. Kita ini ada apa tadi? Jasad. Ini kayak gini aja ya. Ini jasad. Jasad dulu, tenang. Tenang lagi, terang Pak ya. Emang Bapak nggak punya jasad? Itu hantu Pak, betul. Oke, ini yang tadi nanya jasad bukan? Jasad Pak Kayaknya si Suladi. jasad masih di bumi. Ada kakinya nggak tadi di bawah? Pakai sendal tadi. Oke. Jasad ini dulu janin. Setelah ada nama proses namanya taswiyah. Taswiyah. Wa ma sawwaha. Sawwaha taswiyah. Apa itu taswiyah? Penyempurnaan jasad. Di sini ada kepala, jantung, apa semua udah lengkap, namanya taswiyah, penyempurnaan. Maka setelah berumur 40-an hari, atau dia mengatakan 40 kali 3 bulan, 40 kali 3 ya, Allah kirimlah. Apa yang Allah kirim? Ruh. Gitu. Ditiupkanlah ruh ke dalam ini jasad atau janin. Ketika ditiupkan, maka si janin mulai bergerak, mulai ada energi. Energi yang ini disebut jiwa. Jiwa ini bisa bergerak karena di dalamnya ada kolbu. Kolbu itu bisa bergerak karena di dalamnya ada lapisan-lapisan. Nah, kita langsung saja ke intinya. Ruh. Itu. Jadi jiwa itu sebenarnya bagian daripada energi ruh. Kalau jasad Pak Suladi nanti pergi, maka ditanyain sama Pak Mukhlis, itu tega banget sih antum nanya gitu. Ada dendam ya? Kalau jasad sudah pergi, maka jiwa, energi jiwa yang ada pada jasad ikut terkubur. Yang gak terkubur itu dari kolbu sampai ke ruh. Ini juga ada jiwa. Jiwa, ini jiwa, kalau bahasa gampangnya aja, saya gak usah pakai istilah yang rumit. Ini jiwa zahir, yang di dalam ini jiwa yang batin. Tetap jiwa, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu yang merasakan jiwa. Jiwa itu karena ada ruh. Kalau nanti jiwanya sudah hancur, yang zahir, sisa jiwa yang batin. Mau tubuhnya diganti 1000 kali juga nggak masalah, yang penting batinnya masih ada. Itu yang tanggung jawab Pak Suladi. Ya. Kalau ketika mati, ini jiwa yang zahir ini kan kerjanya makan minum. Ini makan minum sebagai manusia atau makan minum sebagai hewan? Berarti batinnya hewan. Kalau makannya pengen hidup, atau hidup atau untuk makan, yang mana tuh yang benar? Makan untuk hidup. Saya makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup, manusia. Kalau hidup untuk makan, hewan.
berarti batin dia ulaika kal an'am. Ada juga yang kayak binatang buas seperti kal, anjing. Dia pengen berkuasa, nyala mulu, kebencian mulu. Nah, ketika tubuh jasadnya mati, jiwa zahirnya mati, jiwa batinnya masih ada. Nah, jiwa batinnya nanti itu yang zahir. Oleh sebagian ulama yang mereka Allah singkapkan tirai batinnya, kadang-kadang kalau masuk masjid yang kelihatan dia ada anjing lagi sujud. Zahir ini cuma kepala doang sujud, batinnya belum sujud. Makanya kayak main-main. Ada yang lagi sujud kelihatan monyet. Nah, itu karakter-karakter tuh. Monyet sukanya apa? Cari perhatian, tamak tuh kan. Ada yang babi, tamak, nafsu besar, itu babi tuh. Tubuh ini ketika sujud, itu coba lihat hurufnya apa? Orang lagi sujud. Mim, ya, mim, ha, mim, dal. Itu mirip kayak gitu. Muhammad. Coba aja kepala, mim, ha, mim, dal sampai kaki. Jadi ketika orang sujud, sebenarnya dia sedang kembali menuju nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kita, orang manusia ini, kalau dimasukkan ke dalam penjara neraka, itu dikeluarkanlah wujud jiwa batinnya yang asli. Jika dia binatang ternak keluar. Jika binatang buas, kayak binatang buas. Tubuhnya manusia tapi kepalanya beda gitu. Karena Allah tidak akan menyiksa tubuh yang berbentuk kekasihnya, nama kekasihnya, gak bakal. Ya. Maka mulai dari sekarang kalau ada sholawat, ada kajian tentang maulid, itu dinikmati, dihayati, biar cinta Rasul itu nempel di badan, sehingga Allah gak akan rubah muka ini, insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Suladi ya. Baik, ke pertanyaan yang kedua. Dari ibu-ibu masih belum ada pertanyaan? Belum juga? Oke. Siapa? Siapa Bu ya kira-kira? Siapa yang mana ini? Bebas. Ya? Ya, sangat. Kasihan ya. Semangat bener ya. Semangat betul ya kayak. Kebetulan kawan. Namanya ya Pak ya, dari mana? Assalamualaikum Bu Yarazi. Saya takzim dengan ilmu Anda. Perkenalkan, nama saya Randi dari Kota Metro. Saya hampir mengikuti semua ceramah Anda soal eskatologi akhir zaman. Dari situ saya mengenal Anda dari Masjid Bintaro, hampir semua saya ikuti. Dan saya sampaikan ke saudara, teman, keluarga, masih banyak yang belum bisa menerima bahwa kita di akhir zaman. Salah satunya saya mendapatkan hadis ini dari saudara kan. Saya mohon tafsirnya dan saya percaya semua dengan yang disampaikan Bu Yarazi. Saya takzim. Dari hadis riwayat Ahmad. Saya nggak tahu benar apa enggak ya Bu ya. Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatkannya di atas mimbar-mimbar. Jadi ini alasan mereka mengatakan masih lama. Ini nggak bener lah, masih lama, ini pandemi selesai semua. Dan saya bertentangan dengan Pakai hadis itu? Iya. Justru itu hadisnya. Nah, saya takzim Bu ya. Masih banyak yang belum bisa menerima Bu ya. Sedangkan saya karena sayang sama mereka, betul, harus bersiap-siap. Masa itu kelaparan yang luar biasa, mereka masih menganggap enteng gitu loh. Dan saya sering menangis kan, aduh. Kasihanlah mereka yang belum bisa menerima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa namanya tadi? Pak Randi. Pak Randi dari Metro ya. Betul Pak Randi. Kenapa saya kemudian mulai mengkaji eskatologi akhir zaman? Karena ternyata ayat tentang kiamat itu banyak sekali, tapi manusia kok lupa. Coba, nama kiamat di Quran ada surah Al-Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, ada Zalzalah, kiamat semua. Al-Infitor, kiamat semua. Artinya hari kiamat itu. Cuma disebutkan per kejadian infitor, bergugurannya bintang-bintang. Ada juga namanya buruz,
munculnya yang dari ya, burizat, yang dari gunung kubur-kubur keluar semua. Ada zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalha. Kemarin baru gempa di Depok, ya pusatnya, tempat saya tinggal. Apalagi bencana alam, udah kumpul semua sekarang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajar, ini sunnah Nabi, kan dia pakai hadis Imam Ahmad, lebih sahih Bukhari apa Ahmad? Bukhari, walaupun Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Wa kullu nabiyyin ba'da Nuh, setiap nabi setelah Nabi Nuh anzara bih, mengingatkan umatnya mengenai Dajjal. Semua nabi, nggak ada nabi yang nggak mengingatkannya. Ini yang aneh, ustadz atau dosen di kampus ini paling kacau nih kalau nggak percaya ini. Ya, ustadz nggak percaya. Dulu saya nggak percaya juga sampai terjadi pandemi ini. Jadi pandemi ini betul menampar kita. Oh, ini zamannya. Belum ada dalam sejarah alam semesta virus efeknya, beritanya separah ini. Beritanya. Tapi kan Delta kemarin kita nyaksiin. Ini alumni LC, ini lulusan COVID. Nanti aku tambahin namanya Mukhlisin LC. Berapa hari di lorong rumah sakit, nggak sempat berapa kamar? 7 hari. 7 hari. Orang mati sampingnya betul-betul mati. Zohir dia kelihatan sama dia. Makanya beliau ini setiap napas, setiap hari sekarang bersyukur benar. Alhamdulillah masih hidup. Ya. Alhamdulillah, ya kita juga sama. Setiap nabi, hatta nabi setelah Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, maka hadis mengenai Dajjal itu hadisnya mutawatir. Ingkar terhadap mutawatir kufur, bukan fasik lagi, kufur. Ada kawan ngomong gini, sok pinter, sok cerdas. Itu kan masa lalu saya. Dajjal itu sistem pemerintah Dajjal. Tuh berita Dajjal tuh, berita bohong. Nah, adakah sistem tanpa ada orang yang membuatnya? Gak usah jauh-jauh handphone. Ini ada sistem nggak di dalamnya? Ini terjadi sendiri atau ada yang buat? Ada yang buat. Handphone. Ente pakai handphone apa? Cina? Katanya anti Cina. Ente anti Cina kan? Itu anti Cina pakai handphone Cina. Kawan ada yang pakai Apple nggak? Ini apa nih? Ya Cina lagi, tapi Cina Jawa ini Oppo. Ini udah zamannya, sudah. Umur umat sudah sangat tua, ini udah hampir 1500, 1443 tambah 13 tahun Nabi di, ya udah berapa tuh? Kalau di hadis Tirmizi ada versi 10 tahun di Mekah, berarti 1443 tambah 10. Berapa tuh? Ya segitulah kira-kira. 1453, gak nyampe 50 tahun. Kalau ngikutin teori 1500, tapi kan riwayatnya tidak sahih ya. Perubahan Saudi. Coba ikutin. Kalau dengan perubahan Saudi yang terjadi sekarang ini, bahwa kan dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman adalah terjadi banyaknya fasad yang terjadi di jalan-jalan di sekitar haram. Ya. Kalau di hadis Imam Tirmizi itu sebaik-baik umat kan orang Arab yang beriman. Kalimatnya nggak begitu sih, tapi ada kalimat sebaik-baik kaum kalau orang Arabnya beriman, seburuk-buruk kaum orang Arab yang tidak beriman, itu fasad. Itu ada di Tirmizi, itu ada sejenis itu lafaznya. Ya barangkali ini zamannya. Dan di Sahih Bukhari, yang saya ingat di Sahih Bukhari bahwa Nabi mengatakan nanti iman itu akan keluar dari Madinah. Ya riz gitu kalau nggak salah lafaznya. Akan keluar dari Madinah seperti keluarnya ular dari sarangnya. Keluar, terbalik lagi. Nah, yang balik itu yang bawa Al-Imam Al-Mahdi. Maka hadis Imam Al-Mahdi kita cek hadisnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan
puluhan ulama setiap masa. Ya, setiap masa. Jika demikian, coba lihat Nabi ngomong ini, al-iman yaman wal hikmah yamaniyah. Iman itu Yaman, tapi hikmah yamaniyah. Apa maksudnya hikmah yamaniyah? Orang yang punya nasab, pernah belajar kah, atau punya guru, punya sanad kepada Yaman, itu yamaniyah nisbat. Maka coba lihat sekarang, antum lihat Indonesia sekitar, Malaysia, Singapura, habaibnya keturunan Yaman bukan? Bib, antum keturunan Yaman bukan? Hadramaut kan? Tuh. Aneh mau tanya Bib, ini pertanyaan beneran. Jumlah habaib di kita Indonesia lebih banyak nggak dari Hadramaut? Ya kencang Bib. Lebih banyak, karena pernah dibuka di National Geography itu bahwa total keturunan Hadzarim yang ada di Indonesia ini, Hadzarim ya bukan habaib, Hadzarim itu hampir 10 juta. Oh, 10 juta? 10 juta. Habaibnya berapa persen? Habaibnya mungkin sekitar 20-30%. Waduh, banyak bener itu. Banyak itu. Ya, Nabi ngomong, ini anugerah buat kita, tapi juga menyeramkan. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dariku, keturunanku, jalur Fatimah. Tuh, serem nggak tuh? Senangnya ya Al-Mahdinya dari Indonesia, siapa tahu. Amin. Amin. Senangnya, seremnya berarti kita lagi diuber-uber orang nih. Ya, ada yang nguber-nguber negeri ini pasti. Tenang ya. Mereka mau makar, Allah lebih kuat makarnya. Tenang aja Pak. Ya. Pak Randy ya. Kalau kawan kita nggak percaya, nggak apa-apa. Saudara kita, jangankan itu. Teman saya ustazahnya nggak percaya. Padahal udah pandemi kan, masih nggak percaya. Apalagi teman antum, keluarga antum yang bukan ustaz. Ya. Alhamdulillah saya ngaji hadis 15 tahun. Itu saya nggak ngerti tentang eskatologi. Sampai pandemi Allah kasih. Jadi pandemi ini secara zahir betul bencana, tapi secara keruhanian itu bagi saya anugerah besar. Saya jadi melek, ya Allah. Jadi hadis-hadis tentang akhir zaman itu akhirnya bisa saya susun. Mulai dari muncul pertengahan, pasca, itu kemudian udah tersusun. Dulu saya nggak ngerti sama sekali. Bayangannya masih jauh, nganggapnya masih lama. Benerlah ada sebuah hadis itu kan bahwa ketika Dajjal muncul, Mahdi berperang. Itu manusia kayak mimpi di siang bolong. Nggak nyadar dia. Masa sih? Pasti begitu. Jadi yang antum alami itu nubuat Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan disesali. Dan saya nggak sedih kok kalau ada orang mentertawakan kajian saya. Ya, itu kan innama ala rasulina al-balagh. Nabi aja tugasnya cuma menyampaikan, bukan memaksa orang menerima. Tugas kita hanya menyampaikan. Itu sebabnya menu kajian kita bukan hanya akhir zaman. Menu kajian kita ada beberapa. Ada hikam, ada akidah. Kalau bahasa akidah kan perang dulu. Nyerang-nyerang orang, sebenarnya kita nggak nyerang. Jadi kemarin kita ketemu di Lampung mana kemarin? Ya, ada seorang ngomong gini, antum suka nyerang Salafi ya? Enggak, saya nggak suka nyerang Salafi. Saya diserang Salafi. Antum diserang nggak amalannya? Dulu kita yasinan, kunutan, tahlilan, nggak ada yang ganggu kan? Tiba-tiba mereka datang membid'ahkannya. Duluan siapa yang cari masalah? Ahlus sunnah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah, atau salafi? Duluan mana yang cari masalah? Salafi yang cari masalah. Kita kan punya hak jawab. Ya kita jawab lah. Ya ntar jadi kenceng kalau bahas-bahas ini. Hilang antuk kan ntar. Ya ntar darah mudanya bangkit lagi. Darah muda. Oke lanjut. Pak udah cukup. Mungkin karena ini banyak pertanyaan ya Abu ya, karena mungkin mereka baru pertama kali kan bertemu Abu ya secara langsung. Ya kayaknya udah memendam banyak pertanyaan. Satu lagi mungkin Bu ya. Baik, pertanyaan satu lagi
Ya, silakan deh. Itu ada 2, berarti harus sweet ya. Ya? Oh, ibu-ibu ada. Alhamdulillah akhirnya ada juga. Maaf ya Bapak ya. Ini. Ya. Silakan Ibu. Mari. Pasti tanyanya. Ya? Itu aja Bu, baiknya Bu. Oh, kakinya lagi sakit. Gimana dong dengarnya? Baru diajak nih. Sana aja Bu, sana aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ustadz. Nama saya Ibu Rami. Saya juga pencinta Pak Ustadz ini di YouTube. Hampir setiap hari kita dengerin ya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk membersihkan kolbu agar kita tidak terhijab kepada yang di atas. Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Yang dibersihkan pertama kali itu jiwa dulu, baru kolbunya. Kolbu itu dibersihkan dengan zikrullah, sedangkan jiwa dengan riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan. Mujahadah, melawan keinginan-keinginan rendah. Itu caranya. Jadi harus mulai latihan istiqomah. Masalahnya kalau nggak punya guru, orang susah istiqomah. Maka mesti berguru. Ya. Mesti berguru, bermursyid. Ya. Di sini kan ada orang ahli-ahli thariqah, silakan belajar. Ya. Kan nanti juga ada majelis. Bisa lewat majelis Al-Khaliq ya, nanti dibimbing, ada kurikulum zikirnya, kurikulum ngajinya. Silakan nantinya di sini para teman-teman di pusat itu nggak ada yang mencari kemursyidan, malah menghindar jadi mursyid. Ya, kalau saya dulu kawan-kawan tuh kita waktu kecil bilang jadi mursyid tuh emang gampang jadi mursyid. Ya, dulu waktu masih bocah-bocah ya. Tapi setelah ketemu ya Ustaz Mukhlisin, kawan-kawan ini, Kang Hafiz, Kang Tolbi, ya, Bali Kohar, ya, itu hilang sudah, nggak ada kepikiran mau jadi mursyid, takut jadi bullshit. Jadi caranya mujahadah, riyadhah, ya, zikir, itu caranya, nggak lebih. Nah, tapi untuk kemudahannya bergurulah kepada ahlinya. Kenapa? Kalau kepala sakit kita masih bisa beli obat-obat di ini. Tapi kalau berterusan kepalanya sakit, harus datang ke dokter. Kalau kita memanjakan badan ini dengan dokter fisik, dokter spesialis, ustadz itu juga ada spesialisnya. Ada ustadz spesialis ngelawak, tuh ya. Ada yang spesialis sedekah. Ada yang ustadz spesialis ilmu hadis, ada yang spesialis bid'ah membid'ahkan, ada spesialis mengobati kolbu, ada lagi spesialis di atasnya, ma'rifatullah, itu lebih tinggi lagi, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini yang akan kita lanjutkan sebenarnya di akhir zaman, karena semua hijab itu Allah turunkan untuk jiwa itu, maka Allah juga kasih energi lain, diturunkan ma'rifatul ruh, mengenal tentang ruh, supaya bisa mengalahkan kekuatan nafsiyah ini. Hanya bisa ruh itu, nggak bisa yang lain. Nggak sanggup orang zikir banyak pakai kolbunya, kalah sama iblis, karena iblis pernah mengalami cahaya luar biasa di kolbunya. Jadi jangan jauh-jauh dari majelis. Lebih kurang itu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ini sudah cukup jam 12. Sudah jam 12 ya? Ya, Ustaz. Berarti kita cukupkan ya. Tafadhal habibna tunshid lana. Alihna bis-salawat. يا مولانا بنحاول انه بنقرا الصلوات يا سيدي مولانا
أبويا ممكن احنا نقرأ الاعتراف بس كتابة من الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف. اعتراف قرأنا قبل يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا الله ربي الصابرين اجعلني واقضي حاجاتي يا ثابت والحلما وارزقني. اعترفت بجهلي قصير البعث العلمي وافتح لي فتوح العارفين. الله ربي وبالمصطفى رسولي يا الله بلغ مقصدي. واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني. واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي والدي واقضي حاجاتي. وبالمصطفى رسولي يا الله بلغ مقصدي. واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني. واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي والدي واقضي حاجاتي. بكرامتي والدي واقضي حاجاتي. Allah. Masya Allah. Terima kasih. Ya, sebentar ada pun. Baiklah, di penghujung acara ini sekali lagi kami dari Al Badar Channel, ya, seperti tadi ada beberapa jamaah yang menunjukkan bahwa kami selalu mengikuti Al Badar Channel atau kajian Abu Razi di YouTube. Maka kami dari Al Badar Channel mohon dukungannya, ya, dengan istilah kami itu BPJS, ya. BPJS itu kan orang tuh BPJS itu harus bayar, ya. Kali kita bayarnya dengan bayar, B-nya, P-nya itu pakai, J-nya itu jempol, ya, dan S-nya itu subscribe, ya. Tolong dibuka YouTube-nya, YouTube Al Badar Channel, tolong di subscribe atau di like, ya. BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe, dan sekali lagi di share juga boleh, ya. Baik, di sini kami juga akan memberikan kesempatan bagi yang mau membuka atau diberikan ismuruhnya. Di sana kami menyediakan ada di pojok kanan masjid
ada tim dari channel kami, silahkan memberikan nama jasadnya, binnya siapa, nanti untuk dibukakan ismuruhnya, ya, tempatnya di pojok sana. Baik, di ujung acara akan ditutup oleh sholat sibil Qulub dari Syekh.